Untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, kita akan berbincang dengan anggota tim pembela Muslim atau TPM, Mahendra Data. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini apa namanya? Selamat sore juga untuk Bayu dan Tisa. Iya, Pak Mahendra. Jadi kalau sampai saat ini kami bertanya, sebenarnya nasib rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini bagaimana? Jadi begini kan, sebagaimana sudah kami terangkan kemarin bahwa pihak tim pengacara Muslim atau dalam hal ini selaku kuasa hukum Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu kan mengusulkan dan karena mempercayai statement dari Pak Yusril dan juga dibantu oleh statement dari Presiden ya pada saat acara di Garut kalau tidak salah, mungkin saya salah acaranya di mana. Nah itu kan mengatakan bahwa Ustadz akan dibebaskan berdasarkan alasan kemanusiaan. Bolehlah dari sebelah sana mengatakan begitu atau dari pihak pemerintah mengatakan begitu. Nah yang kedua kami mengusulkan kalau memang mau dibebaskan itu dibebaskan hari Rabu karena persiapan kami hari Rabu. Namun dari Pak Yusril sendiri mengatakan pada saat press conference bersama kami itu mengatakan harus selesai ataupun harus diselesaikan minggu depan ya karena bicaranya itu adalah minggu lalu berarti ya minggu ini. Jadi setelah minggu ini kami akan tunggu terus sampai minggu ini selesai baru kami mengambil sikap. Oke, sebentar. Baru Pak Mahendra Data dan tim kuasa hukum akan mengambil sikap. Saya akan memperlihatkan kepada Pak Mahendra Data, mudah-mudahan Pak Mahendra juga bisa menyimak. Kita akan melihat apa keterangan terbaru dari Presiden Joko Widodo mengenai rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Karena kemanusiaan dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sudah sepuh, sudah kesehatannya juga sering terganggu. Ya bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu yang saya sampaikan secara kemanusiaan. Tetapi kita ini juga ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni ya, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya itu harus dipenuhi. Kalau enggak kan saya enggak mungkin nabrak. Ya kan? Contoh setia pada NKRI, setia pada Pancasila itu basic sekali itu. Sangat prinsip sekali. Ya, saya kira jelas sekali ya. Semuanya masih kajian di Menko Polhukam, termasuk juga tentu saja terserah kepada keluarga besar Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Ya Pak Mahendra Data, Anda tadi bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terbaru? Ya, yang terbaru walaupun berbeda dengan yang lama, tapi saya bisa menyimak. Oke, jadi tanggapan dari Pak Mahendra Data apa? Ya, masih tetap sesuai dengan aturan. Kan dari awal saya sudah mengatakan ini semuanya jangan dilihat berdasarkan politis, bukan merupakan pemberian atau bukan merupakan gift ya, anugerah atau apa dan lain sebagainya. Alasan boleh beda-beda, tapi yang penting adalah semuanya on track berdasarkan hukum yang berlaku, sudah kami ajukan sejak lama ya dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Oke. Lah, tapi bagaimana dengan syarat yang harus dipenuhi, setia pada NKRI? Loh, saya pikir begini, ini kan yang pernah saya sampaikan itu adalah tidak mau mengenai masalah formal bukti surat. Ya, jangan lupa bahwa zaman ini ada yang dinamakan bukti elektronik. Ya, diwawancara itu kan sudah ketahuan, walaupun tidak mau tanda tangan itu kan artinya menolak atau itu belum tentu juga. Ini kan ibarat orang yang sudah sepuh kalau melihat dokumen banyak begitu malas saya baca, nggak mau saya tanda tangan. Itu kan macam-macam, tidak hanya setia pada NKRI aja yang ada di dalam situ, ada macam-macam, ada hal lain. Nah itu kan bisa diganti dengan bukti elektronik di mana Ustadz katakan lagi dia langsung saya to the point, di wawancara, di interview oleh petugas,
dan kemudian direkam dalam video, itu kan udah jadi bukti. Silahkan saja dinilai buktinya. Oke. Nggak ada masalah gitu. Oke. Artinya apa yang gini? Kalau Pak Presiden tadi menyampaikan bahwa misalnya sekarang adalah mekanisme hukum yang ditempuh adalah mengenai pembebasan bersyarat, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah janji setia pada NKRI. Nah, bila memang pembebasan bersyarat ini akan dilalui oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, artinya persyaratan itu akan segera dipenuhi. Loh, bukan begitu. Nah, di interview saja, kan udah di interview. Ustadz itu udah di interview, dan lain-lain sebagainya. Kita udah ikuti semua proses. Sebagai pengganti ini setara dalam hukum itu apa. Jangan paksakan hal-hal yang formal. Ini kita katanya bicara kemanusiaan. Kalau orang yang namanya bicara kemanusiaan, itu hal yang formal dalam arti kata harus bukti tertulis. Kan bisa diganti bukti elektronik. Harus bukti tertulis, kan bisa diganti dengan bukti saksi. Itu kan semuanya itu kan dalam hukum. Itu ada strata-stratanya, tidak kemudian bukti tertulis lebih tinggi dari semua bukti, kan nggak ada aturan begitu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga pucuknya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 itu mengatakannya hanya memberikan hak untuk pelepasan bersyarat. Kemudian yang kedua dalam KUHP itu kan disebutkan bahwa apabila sudah melaksanakan 2/3 pidananya. Itu saja semuanya kalau orang gini. Clue saya, kita itu berjalan sesuai hukum. Ya, kalau mau dikaji itu kan sama aja mengkaji hukum. Ya, apakah baru kali ini dikaji hukum? Kan banyak dikaji hukumnya. Jadi saya pikir saya sih isi aja tenang-tenang saja ya, karena saya yakin semuanya sudah berdasarkan hukum yang berlaku, tidak ada yang katakanlah bertentangan dengan hukum ini, apalagi bertentangan dengan Pancasila dan lain sebagainya. Oke. Pak, tadi Pak Mahendra Data bilang silakan saja dilihat di interviewnya Pak Abu Bakar Ba'asyir. Tapi kalau penafsirannya mungkin saja berbeda antara tim kuasa hukum dengan pemerintah, sedangkan pemerintah meminta syarat formal ada penandatanganan, janji setia pada NKRI, itu akan ditempuh tidak oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir? Kita nggak berandai-andai kok. Kita dalam hal ini saya nggak berandai-andai. Permintaannya apa, yang sedang jalan apa, ya sedang berlangsung apa dan lain sebagainya. Ya. Kalau beberapa dokumen sudah kami tanda tangani, sudah ditandatangani keluarga juga dan lain sebagainya, kayak sudah biasa itu. Oke, Pak, kalau begitu. Kalau dipaksakan ini nanti akhirnya ya masalah penafsiran yang jadi menghambat. Ini nggak ada kemanusiaannya sedikit pun nggak ada. Unsur kemanusiaannya sedikit pun itu tidak ada. Kalau sampai hal yang formal jadi penghambat daripada urusan ini. Oke. Pak, tadi di awal ketika Pak Mahendra Data menyebutkan bahwa sudah mempercayai statement Pak Yusril dan juga statement Pak Presiden. Kemudian ada keterangan pers dari Garut. Ya, ada keterangan pers dari Menko Polhukam dan akhirnya hari ini juga lewat Pak Presiden menyebutkan masih akan mengkaji. Apakah dari TPM sekarang akan bersifat aktif kepada pemerintah untuk menanyakan lebih lanjut mengenai kepastian pembebasan ini, Pak? Saya pikir gini ya, kita tuh sama-sama kebetulan Pak Yusril orang Islam, kami semua orang Islam, ya Pak Presiden orang Islam. Kalau berjanji ya kita tepati ya sajalah begitu, nggak apa-apa. Kita kan hanya mengikuti, memegang teguh janjinya orang gitu. Seperti juga kalau kami berjanji ya kami pegang teguh gitu. Kalau kami menyatakan bahwa akan ikut dalam rangka pengawalan Ustadz supaya tidak ada tuduhan-tuduhan lagi di kemudian hari. Itu kalau kami berjanji ya pasti kami tepati. Biasalah, tepat janji saja. Oke. Baik. Oke, Pak, tapi sampai sejauh ini sudah adakah dari pihak pemerintah yang menghubungi Bapak atau kuasa hukum lain mengenai rencana pembebasan ini, Pak? Saya pikir bukan gini ya. Itu kan hal-hal teknis ya, seperti tadi kan di lapas kami juga hadir, kami sedang mengurus dan lain sebagainya. Nanti pada saatnya kita berikan kesimpulannya. Tapi yang paling pasti adalah kami baru bersikap setelah minggu ini habis. Kalau belum minggu ini habis kami tidak bisa bersikap karena tidak ada faktanya.
ditolak ataupun diterima dan lain sebagainya, kan nggak ada faktanya untuk itu ya. Jadi kami pasti akan mengambil sikap di hari Senin, sikap kami bagaimana dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahendra Data sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.